Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Di sebuah kampung kecil yang letaknya agak jauh dari pusat kota, berdiri satu rumah. Dari luar kelihatannya biasa saja, tapi entah kenapa rumah itu selalu jadi bahan obrolan warga. Dari warung kopi sampai ibu-ibu yang menunggui tukang sayur pagi-pagi, semua membicarakannya. Rumah itu milik seorang pria bernama Pak Armin. Dulunya hidupnya biasa banget, malah bisa dibilang pas-pasan. Sehari-hari kerjaannya cuma melayani orang-orang yang beli bensin eceran dari botol di depan rumahnya. Kadang kalau lagi apes, seharian cuma laku 2 botol. Itu pun nyarinya harus keliling dulu karena orang-orang lebih suka beli langsung di SPBU yang jaraknya cuma 2 kilometer dari kampung. Pak Armin punya istri namanya Bu Rani. Orangnya pendiam, jarang ngobrol sama tetangga, tapi ramah kalau disapa. Meskipun begitu, rumah mereka itu kayak selalu sepi. Tidak pernah ada suara tawa anak kecil atau orang ngobrol keras. Pokoknya kalau lewat depan rumah itu, rasanya adem, tapi aneh. Tapi semua mulai berubah sejak beberapa bulan yang lalu. Entah dari mana mulainya, tiba-tiba Pak Armin ganti motor. Dari bebek tua yang suaranya sudah kayak mesin gerinda, jadi Matic keluaran terbaru warna merah mengkilap. Tiap pagi, motor itu diparkir di teras dan selalu bersih, kayak habis dicuci. Terus, rumahnya juga direnovasi, temboknya diplester ulang, dicat warna abu-abu terang, dengan pintu kayu jati baru yang halus banget. Halamannya dirapikan dan pagar rumah diganti, pakai besi hitam yang tinggi sampai kepala orang dewasa. Di atasnya dikasih kawat tajam kayak rumah orang kaya. Padahal dulu pagar rumah itu cuma bilah bambu yang sudah lapuk. Yang paling bikin heran adalah toko kelontong kecil yang tiba-tiba dibuka Bu Rani di bagian depan rumahnya. Etalase kaca penuh mie instan, sabun, deterjen, minyak goreng, sampai mainan anak-anak. Lengkap banget. Padahal belum ada sebulan buka. Toko itu sudah ramai terus, tiap hari. Dari pagi sampai malam, orang keluar masuk beli barang. Bahkan kadang ada yang mengantre. Orang kampung jadi pada heran, karena tahu sendiri sebelumnya hidup keluarga itu susah banget. Tapi sekarang jadi kelihatan serba berkecukupan. Bukan cuma itu saja, mereka juga jadi jarang keluar rumah. Pak Armin hampir tidak pernah kelihatan di jalanan kampung. Bahkan waktu ada kerja bakti, dia tidak muncul. Padahal dulu dia selalu ikut paling depan. Kecurigaan makin besar ketika malam-malam beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah Pak Armin mulai mendengar suara-suara aneh. Ada yang bilang mereka mendengar suara langkah kaki berat, kayak hewan besar yang jalan mondar-mandir di halaman. Tapi pas dilihat dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang bilang tiap tengah malam suka tercium bau kemenyan dari arah rumah itu. Baunya menyengat dan bertahan lama. Bahkan sampai subuh masih ada baunya. Padahal tidak ada tanda-tanda mereka sembahyang atau bakar apapun. Warga makin bingung dan mulai berani menebak-nebak. Waktu itu, Bu Sarti yang lagi belanja di tukang sayur sempat nyeletuk ke tetangganya sambil berbisik. Katanya jangan-jangan Pak Armin lagi main pesugihan. Lalu Bu Leni yang berdiri di sebelahnya langsung nyeletuk balik. Pesugihan yang mana nih? Dengan suara pelan dan mata melirik kiri kanan. Bu Sarti bilang, itu yang babi loh. Yang katanya orangnya bisa menyamar jadi babi, terus nyolong harta orang lewat gesekan tubuh. Obrolan itu langsung menyebar kayak api di musim kemarau. Hampir semua warga tahu cerita itu dalam hitungan hari. Bahkan anak-anak kecil pun jadi pada takut lewat depan rumah Pak Armin. Mereka memilih muter jauh. Padahal jaraknya jadi 2 kali lipat lebih lama jalannya. Sementara orang dewasa mulai menghindari ngobrol sama keluarga itu. Kalau ketemu di jalan, pura-pura tidak melihat. Atau langsung masuk rumah. Padahal sebelumnya mereka suka ngobrol soal panen atau harga cabai.
Tapi justru karena itu banyak yang jadi makin penasaran. Terutama para pemuda kampung, termasuk Rian. Anak muda yang baru saja lulus SMA. Ini punya rasa ingin tahu yang besar. Dan tidak puas cuma dengar gosip doang. Rian mulai memperhatikan rumah Pak Armin tiap malam dari kejauhan. Kadang dari pohon jambu depan rumah tetangga, dia duduk diam tanpa suara, melihatin lampu yang kadang mati, kadang menyala. Kadang juga tiba-tiba berubah warna, jadi kuning redup kayak lampu minyak. Pernah suatu malam, dia melihat ada cahaya lilin dari dalam rumah. Padahal semua lampu mati. Cahaya lilin itu tidak biasa. Warnanya agak oranye pekat dan bergetar seperti sedang diterpa angin. Padahal semua jendela tertutup rapat. Waktu itu, Rian sempat melihat bayangan bergerak di balik tirai. Dia tidak yakin itu manusia atau bukan, karena bentuknya aneh. Terlalu pendek dan bulat, tapi jalannya cepat banget dari satu sisi ke sisi lain. Rian cerita ke teman-temannya. Mereka pada tidak percaya awalnya, tapi karena Rian cerita sambil gemetar dan matanya serius, akhirnya mereka mulai tertarik buat buktiin sendiri. Warga makin was-was, apalagi setelah kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa rumah kehilangan uang secara misterius. Bukan cuma uang, malah ada juga yang kehilangan perhiasan. Padahal pintu terkunci dan tidak ada bekas dicongkel. Anehnya, cuma rumah-rumah yang letaknya dekat rumah Pak Armin yang mengalami kejadian itu. Pak RT sempat mengumpulkan warga dan menanya siapa yang curiga atau melihat sesuatu, tapi tidak ada yang berani ngomong langsung. Semua cuma diam dan saling melirik. Sampai akhirnya Rian angkat tangan dan bilang dia pernah melihat bayangan aneh dari jendela rumah Pak Armin waktu malam. Waktu itu suasana langsung hening. Semua mata tertuju ke Rian. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, tapi Pak RT tidak langsung ambil tindakan. Dia bilang belum cukup bukti dan tidak mau menuduh sembarangan. Tapi dari situ beberapa warga mulai pasang mata tiap malam. Ada yang begadang, ada yang pura-pura jalan malam buat melihat rumah Pak Armin dari kejauhan. Kadang dari pohon jambu depan rumah tetangga, dia duduk diam tanpa suara, melihatin lampu yang kadang mati, kadang menyala. Kadang juga tiba-tiba berubah warna, jadi kuning redup kayak lampu minyak. Pernah suatu malam, dia melihat ada cahaya lilin dari dalam rumah. Padahal semua lampu mati. Cahaya lilin itu tidak biasa. Warnanya agak oranye pekat dan bergetar seperti sedang diterpa angin. Padahal semua jendela tertutup rapat. Waktu itu, Rian sempat melihat bayangan bergerak di balik tirai. Dia tidak yakin itu manusia atau bukan, karena bentuknya aneh. Terlalu pendek dan bulat, tapi jalannya cepat banget dari satu sisi ke sisi lain. Rian cerita ke teman-temannya. Mereka pada tidak percaya awalnya, tapi karena Rian cerita sambil gemetar dan matanya serius, akhirnya mereka mulai tertarik buat buktiin sendiri. Warga makin was-was, apalagi setelah kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa rumah kehilangan uang secara misterius. Bukan cuma uang, malah ada juga yang kehilangan perhiasan. Padahal pintu terkunci dan tidak ada bekas dicongkel. Anehnya, cuma rumah-rumah yang letaknya dekat rumah Pak Armin yang mengalami kejadian itu. Pak RT sempat mengumpulkan warga dan menanya siapa yang curiga atau melihat sesuatu, tapi tidak ada yang berani ngomong langsung. Semua cuma diam dan saling melirik. Sampai akhirnya Rian angkat tangan dan bilang dia pernah melihat bayangan aneh dari jendela rumah Pak Armin waktu malam. Waktu itu suasana langsung hening. Semua mata tertuju ke Rian. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, tapi Pak RT tidak langsung ambil tindakan. Dia bilang belum cukup bukti dan tidak mau menuduh sembarangan.
Tapi dari situ beberapa warga mulai pasang mata tiap malam. Ada yang begadang, ada yang pura-pura jalan malam buat melihat rumah Pak Armin dari kejauhan. Beberapa membawa senter, bahkan ada yang membawa kamera kecil. Suatu malam Rian dan dua temannya, Damar dan Yanto, mengumpat di balik semak depan rumah Pak Armin. Mereka menunggu sampai jam 1 malam. Waktu itu langit mendung dan angin kencang sekali. Suasana sunyi banget. Cuma suara daun-daun yang saling bergesekan. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka pelan. Dari dalam keluar seekor binatang hitam besar. Tubuhnya gemuk dan bulunya kasar. Langkahnya berat tapi cepat. Matanya merah menyala dan hidungnya mengendus ke kiri dan ke kanan. Rian langsung menutup mulutnya karena takut berteriak. Tubuhnya gemetar. Damar dan Yanto juga pucat melihat binatang itu. Bukan sembarangan babi, bentuk tubuhnya aneh, kayak gabungan manusia dan hewan. Kakinya pendek, tapi kukunya panjang dan mengkilap. Binatang itu melangkah ke arah rumah warga yang paling dekat. Pelan tapi pasti. Dia mendekat dan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah. Seperti tahu apa yang dia lakukan. Lalu dia berbalik dan menghilang di kegelapan. Besok paginya, rumah yang didatangi babi itu, pemiliknya bilang uang simpanan di bawah bantal hilang. Padahal tidak ada siapa-siapa masuk malam itu. Semua pintu dan jendela terkunci rapat. Cerita itu menyebar cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Warga jadi makin yakin kalau Pak Armin memang main pesugihan babi ngepet. Tapi tetap saja, mereka belum berani bertindak karena takut salah dan menyesal. Kemudian, ibu-ibu makin ketat mengawasi anak-anak mereka. Bahkan ada yang melarang anaknya keluar rumah setelah maghrib. Kampung yang biasanya ramai jadi sepi dan mencekam. Beberapa warga yang punya kenalan dukun mulai mencari informasi. Ada yang bilang kalau lilin di rumah pesugihan babi ngepet padam, maka si pelaku tidak bisa kembali ke wujud manusia sepenuhnya. Dan itu bisa berbahaya. Informasi itu sampai ke telinga Rian dan membuatnya mulai menyusun rencana bersama Damar dan Yanto. Mereka ingin coba masuk ke rumah Pak Armin suatu malam dan mematikan lilin itu. Tapi mereka sadar itu berbahaya dan tidak bisa sembarangan. Kalau ketahuan, bisa-bisa mereka dituduh maling. Atau lebih parah lagi, dikejar babi ngepet yang mungkin bisa melukai mereka. Tapi rasa penasaran mereka terlalu besar. Mereka ingin tahu seberapa jauh kebenaran cerita itu. Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tertutup yang setiap malam mengeluarkan bau kemenyan itu. Suatu malam, Rian yang baru saja pulang dari ronda jalan kaki sendirian lewat depan rumah Pak Armin. Udara malam itu dingin sekali dan suasana kampung begitu sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali angin menerpa dedaunan, membuat ranting pohon bersuara lirih. Biasanya rumah Pak Armin gelap gulita, tanpa suara dan tak ada cahaya dari balik jendela. Tapi malam itu berbeda. Begitu sampai di depan pagar rumahnya, Rian langsung berhenti dan matanya tertuju ke dalam rumah. Dari sela kaca jendela yang tertutup tirai tipis, terlihat cahaya oranye kekuningan yang bergetar samar. Bukan seperti cahaya lampu listrik, tapi lebih seperti cahaya lilin yang besar dan menyala tenang di tengah ruangan. Rian mendekat pelan-pelan sembari menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Langkah kakinya menapak pelan di tanah basah karena hujan tadi sore. Lalu dia mengintip dari celah jendela. Di dalam rumah tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang berbicara. Yang ada hanya nyala lilin besar yang diletakkan di atas lantai, tepat di tengah ruang tamu. Di sekitarnya tampak ada dupa kecil dan asap kemenyan mengepul ke atas, mengisi ruangan dengan aroma yang aneh dan menusuk hidung.
Lalu Rian melihat satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di belakang lilin ada bayangan, seperti sosok duduk bersila, tapi terlalu gelap untuk bisa dikenali wajah dan bentuk tubuhnya. Namun bayangan itu tidak bergerak sedikit pun, seolah seperti patung atau entah apa. Rian menatap cukup lama sambil menahan degup jantungnya yang makin kencang, sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur perlahan dan segera kembali ke rumah. Keesokan paginya, dia tidak bisa tidur semalaman. Dia terus memikirkan apa yang dia lihat semalam. Saat matahari sudah naik, dia langsung mendatangi rumah Damar lalu memanggil Yanto. Mereka bertiga berkumpul di belakang warung kopi dan Rian menceritakan semuanya dari awal. Damar sempat tertawa dan menganggap Rian halu. Tapi saat melihat raut wajah Rian yang serius dan agak pucat, dia mulai berpikir ulang. Yanto yang terkenal penakut justru langsung percaya. Karena sebelumnya dia juga pernah mencium bau aneh di malam hari yang berasal dari rumah Pak Armin. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Malam Jumat jadi pilihan karena katanya malam itu adalah waktu yang sering dipakai buat ritual mistis. Mereka juga dengar dari warga kalau malam Jumat Kliwon adalah waktu paling kuat untuk babi ngepet berkeliaran. Malam yang ditunggu pun tiba. Mereka bertiga berpura-pura ikut ronda, lalu diam-diam menyelinap keluar dari pos ronda sambil membawa senter kecil dan memakai pakaian hitam. Mereka mengajak dua orang teman lainnya, Seno dan Ilham, supaya lebih berani. Mereka berlima bersembunyi di balik semak yang berada di seberang rumah Pak Armin. Tepat jam 1 dini hari, suasana benar-benar sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang seperti biasanya. Langit mendung tapi tidak hujan. Bulan tertutup awan membuat malam makin gelap dan menegangkan. Dari dalam rumah terlihat lagi cahaya lilin yang sama seperti malam yang dilihat Rian. Tapi kali ini mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah beberapa menit menunggu, suara pintu pelan-pelan terdengar membuka. Pintu kayu itu berderit pelan dan dari dalam keluarlah sosok yang membuat mereka semua hampir berteriak karena kaget. Seekor babi besar keluar dari rumah. Tubuhnya gelap dan mengkilap seolah dilumuri minyak. Matanya merah menyala dan jalannya sangat tenang. Tidak seperti hewan pada umumnya yang mengendus atau mencari-cari makanan. Babi ini berjalan lurus menuju jalan kampung, seolah tahu arah dan tujuan. Yang lebih aneh lagi, caranya berjalan bukan seperti babi biasa, tapi seperti manusia. Meskipun tubuhnya masih seperti hewan, langkahnya tegap dan stabil, tidak seperti babi liar yang pernah mereka lihat sebelumnya. Babi itu lalu menuju rumah salah satu warga, yaitu rumah Bu Lestari, yang dikenal suka menyimpan uang di bawah tempat tidur. Karena takut menitipkan ke bank, babi itu menggesekkan tubuhnya ke dinding luar rumah, lalu duduk sebentar seperti sedang menunggu sesuatu, lalu berdiri dan lanjut berjalan ke rumah berikutnya. Kelima pemuda itu saling pandang. Mereka tidak tahu harus apa. Mau teriak takut, mau ngejar juga lebih takut lagi. Mereka hanya bisa memperhatikan dengan tubuh gemetar. Babi itu terus bergerak dari satu rumah ke rumah lainnya, mengulangi hal yang sama. Menggesekkan tubuh, lalu duduk, dan pergi. Beberapa menit kemudian, babi itu menghilang masuk ke gang kecil dan tidak terlihat lagi. Rian yang masih terdiam akhirnya berbisik pelan. Kita harus ceritain ini ke orang kampung. Tapi Yanto langsung menahan. Kita harus hati-hati. Jangan sampai salah langkah. Jangan sampai kita malah dianggap fitnah. Akhirnya mereka sepakat untuk menyusun rencana agar bisa membuktikan
kebenaran itu dengan lebih meyakinkan. Keesokan harinya, benar saja Bu Lestari datang ke warung dan mengeluh kalau uang di bawah tempat tidurnya hilang. Padahal tidak ada bekas orang masuk rumahnya, tidak ada kunci rusak, tidak ada jendela terbuka, bahkan pintu belakang terkunci rapat. Orang-orang mulai menghubungkan kejadian ini dengan cerita babi ngepet, tapi lagi-lagi tidak ada yang berani ngomong terang-terangan. Semua masih main bisik-bisik. Beberapa hari kemudian, kejadian yang sama terjadi di rumah Pak Kasim, lalu di rumah keluarga Bu Darmi. Semuanya kehilangan uang di malam yang sama, dan semuanya tinggal di sekitar rumah Pak Armin. Akhirnya, beberapa warga termasuk Pak RT mengadakan pertemuan diam-diam di rumah ketua pemuda. Mereka membahas kejadian aneh ini, dan beberapa dari mereka yang sebelumnya ragu mulai percaya kalau memang ada yang tidak beres dengan rumah Pak Armin. Mereka akhirnya menyusun rencana untuk malam Jumat berikutnya. Mereka akan mengintai lagi dengan lebih banyak orang dan kali ini membawa kamera serta perekam suara. Malam Jumat pun kembali datang. Kali ini mereka yang ikut jumlahnya lebih banyak, ada sekitar 10 orang, termasuk beberapa bapak-bapak yang dulunya tidak percaya tapi sekarang mulai takut kehilangan harta. Mereka bersembunyi lebih rapi, menyebar di sekitar rumah Pak Armin. Sebagian di semak, sebagian di balik pohon, sebagian di loteng rumah kosong di sebelahnya. Tepat jam 1 dini hari, kejadian yang sama terulang lagi. Pintu rumah Pak Armin terbuka, dan babi besar itu keluar dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini lebih cepat dan lebih gelisah. Gerakannya tidak setenang sebelumnya. Babi itu kembali menggesekkan tubuhnya ke rumah-rumah warga dan kemudian menghilang lagi di gang yang sama. Mereka berhasil merekam sebagian peristiwa itu, meskipun gambarnya agak buram karena malam sangat gelap. Dan kamera yang digunakan bukan kamera profesional. Namun, mereka yakin sudah punya bukti cukup untuk mulai menyampaikan ke warga lain, terutama ke tokoh masyarakat dan pemuka agama. Tapi malam itu juga mereka menyadari satu hal yang lebih menakutkan dari semuanya. Ketika mereka melihat ke dalam rumah Pak Armin dari jendela yang terbuka sedikit, terlihat sosok Bu Rani duduk di depan lilin besar dengan mata tertutup. Mulutnya komat-kamit, seperti membaca sesuatu dan tangannya memegang kain hitam yang terlipat rapi di atas lantai. Rian berbisik pelan, jangan-jangan dia yang jaga lilinnya. Karena katanya, kalau lilin itu mati, maka si babi nggak bisa kembali ke wujud manusia dan bisa terjebak selamanya. Seno mengangguk pelan. Kita harus matiin lilin itu buat buktiin semuanya. Tapi mereka sadar kalau itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus dengan rencana yang matang. Karena satu kesalahan bisa berakibat fatal, bukan hanya bagi mereka tapi juga bagi warga kampung. Malam itu mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, kaget, penasaran, dan marah. Besoknya Rian dan kawan-kawannya memutuskan untuk bicara empat mata dengan Pak RT dan salah satu ustaz yang dihormati di kampung. Mereka menunjukkan rekaman dan menjelaskan semuanya dengan detail. Pak RT sempat terdiam lama, lalu mengangguk dan bilang, "Kita harus selesaikan ini dengan baik, tanpa kekerasan dan tanpa bikin keributan." Mereka sepakat untuk mengatur rencana besar minggu depan dengan melibatkan beberapa tokoh kampung dan orang-orang yang berani untuk masuk ke rumah Pak Armin dan memadamkan lilin itu sendiri. Karena kalau benar itu pesugihan babi ngepet, maka hanya dengan memutuskan lilin penghubungnya yang bisa menghentikan semuanya. Dan malam minggu berikutnya sudah menanti. Beberapa hari setelah kejadian malam Jumat itu, suasana kampung jadi makin panas.
Siang terasa gerah, malam terasa tegang. Bisik-bisik warga terdengar hampir di setiap sudut, mulai dari warung sayur, tempat cuci baju di sungai, bahkan sampai ke dalam masjid. Ada yang mulai berani menyuarakan pendapat terang-terangan. Seperti Pak Harun yang bilang kalau keadaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kampung ini harus bersih dari hal-hal gaib yang bisa merugikan orang banyak. Ada juga yang mengusulkan buat lapor ke ustaz supaya diadakan pengajian dan ruqyah keliling kampung. Siapa tahu bisa membersihkan aura negatif. Tapi tidak sedikit juga yang bilang lebih baik panggil dukun kampung saja. Karena katanya yang mengerti ilmu hitam ya harus dilawan pakai ilmu juga. Namun semuanya masih dalam wacana. Meskipun desas-desus makin keras, keluarga Pak Armin tetap dikenal sebagai keluarga yang kalem, santun dan tidak pernah menyakiti siapa-siapa. Bahkan selama bertahun-tahun tinggal di kampung itu, mereka tidak pernah terlibat konflik dengan siapapun. Rian dan kawan-kawan yang sudah mengalami sendiri kejadian semalam masih menyimpan rahasia mereka tentang lilin dan ritual yang mereka lihat. Mereka masih menunggu waktu yang tepat untuk bertandak. Apalagi setelah tahu kalau nyala lilin itu adalah penghubung utama antara wujud manusia dan siluman babi. Hari demi hari terus berjalan, sampai akhirnya malam Jumat kembali datang. Langit malam itu cerah, bulan bersinar penuh, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lembut, tapi ada nuansa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang sedang menahan napas, menanti sesuatu. Rian mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati. Ia membawa senter kecil, sarung tangan hitam, dan pisau kecil. Bukan untuk melukai, tapi untuk berjaga-jaga kalau sesuatu di luar dugaan terjadi. Damar Yanto dan Seno bersiap di luar rumah Pak Armin. Mereka bersembunyi di semak-semak dan memegang handycam untuk merekam semua yang akan terjadi malam itu. Sedangkan Rian dengan sangat pelan menyelinap masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang sebelumnya sudah mereka pastikan tidak dikunci. Rumah itu gelap dan hanya diterangi cahaya lilin besar yang menyala di tengah ruangan. Asap kemenyan menari di udara membentuk pusaran halus dan mengisi seluruh ruangan dengan bau yang sangat menyengat, seperti bau campuran dupa dan tanah basah. Burani, seperti biasa, duduk di depan lilin. Matanya terpejam dan mulutnya komat kamit membaca mantra. Tangannya menggenggam kain hitam dan tubuhnya bergoyang perlahan, seolah sedang mengikuti irama yang tidak terdengar. Rian menunggu momen yang tepat. Ia harus menunggu sampai babi itu keluar. Baru dia akan memadamkan lilin itu. Karena jika lilin dimatikan saat si babi masih di dalam tubuh manusia, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Ia sudah pelajari semua itu dari penjelasan dukun yang sempat ia temui diam-diam. Beberapa menit kemudian, suara pintu depan terdengar berderit. Lalu, langkah kaki berat keluar dari rumah. Rian melirik sedikit dari celah dan melihat sosok babi besar keluar dari pintu dengan mata merah menyala dan tubuh mengkilap oleh minyak. Begitu si babi benar-benar keluar dan tidak terlihat lagi, Rian dengan cepat bergerak mendekati lilin. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu meniup api lilin itu dengan satu hembusan kuat. Api padam seketika, ruangan langsung gelap dan bau kemenyan seperti membeku di udara. Burani terdiam, matanya terbuka lebar, lalu dia menoleh ke arah Rian dan berteriak kencang, "Tidak, tidak, kamu tidak boleh matikan itu." Namun terlambat, suara jeritan panjang dan melengking terdengar dari arah kebun belakang.
Suara itu membuat seluruh warga yang masih terjaga langsung keluar rumah dan mencari sumber suara. Mereka membawa sentergos, obor, bahkan ada yang membawa tongkat kayu. Karena suara itu bukan suara biasa. Itu suara penuh kesakitan dan ketakutan. Warga berhamburan ke arah kebun, dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Seekor babi besar menggelepar di tanah. Tubuhnya menggeliat ke sana kemari seperti kesakitan parah. Dari mulutnya keluar suara aneh, seperti erangan manusia. Matanya tidak lagi merah, melainkan berubah menjadi mata manusia yang ketakutan dan penuh air mata. Tubuh babi itu perlahan berubah. Kulitnya mengelopas, bulu-bulunya rontok, dan tubuhnya mengecil. Sampai akhirnya yang tergeletak di tanah adalah seorang pria tanpa sehelai benang pun. Dengan tubuh penuh lumpur dan luka memar, seseorang berteriak, "Itu Pak Armin." Warga terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa perempuan menutup mulutnya, menahan jerit tangis. Beberapa anak muda menoleh ke arah Rian yang muncul dari balik semak dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Burani datang sambil berlari dan langsung jatuh bersimpuh di sebelah tubuh suaminya. Ia menangis histeris sambil memeluk tubuh suaminya yang masih belum sadarkan diri. Pak RT akhirnya turun tangan dan memutuskan untuk membawa Pak Armin ke balai desa. Warga ramai-ramai menggotong tubuhnya dengan kain sarung dan selimut, menutupinya sepanjang jalan. Suasana hening, hanya terdengar suara langkah kaki dan isak tangis dari Burani. Sesampainya di balai desa, Pak Armin diposisikan di atas dipan kayu dan warga mulai berkumpul di sekelilingnya. Sebagian masih bingung, sebagian mulai marah, dan ada juga yang terlihat ketakutan. Ustaz kampung datang dan mulai membaca doa dengan suara lantang agar tempat itu terjaga dari gangguan makhluk halus dan hal-hal negatif lainnya. Sementara Pak RT mencoba menjelaskan secara perlahan apa yang sebenarnya terjadi kepada warga yang hadir malam itu. Rian akhirnya memberanikan diri untuk maju dan menceritakan semuanya dari awal. Ia menjelaskan tentang kecurigaan mereka, tentang kejadian yang mereka lihat, sampai keputusan untuk memadamkan lilin, dan hasil akhirnya. Warga mendengarkan dengan serius dan beberapa mulai menangis mendengar cerita itu karena merasa ngeri sekaligus tidak percaya bahwa orang yang selama ini mereka kenal sebagai tetangga yang baik ternyata menyimpan rahasia kelam seperti itu. Pak Armin akhirnya siuman beberapa jam kemudian. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan suaranya nyaris tak terdengar saat dimintai penjelasan. Ia hanya menangis dan mengangguk, membenarkan semua yang diceritakan Rian dan teman-temannya. Ia mengaku bahwa semua itu bermula dari rasa putus asa setelah berkali-kali usahanya gagal dan hidupnya makin sulit. Ia bertemu seseorang di pasar malam yang menawarkan jalan pintas dengan syarat yang tidak mudah, tapi ia terpaksa menerima demi menghidupi keluarganya. Setiap malam Jumat, ia harus berubah menjadi babi dan menggesekkan tubuhnya ke rumah-rumah warga untuk mencuri harta benda dengan ritual lilin yang dijaga oleh istrinya. Jika lilin padam, maka ia akan terjebak dan kembali ke wujud asli dengan risiko kehilangan jiwa atau akal sehat. Pak RT memutuskan agar malam itu tidak ada keputusan diambil. Semua warga diminta kembali ke rumah masing-masing dan menenangkan diri. Esok hari akan diadakan musyawarah besar untuk menentukan langkah selanjutnya. Pagi harinya,
Ketika warga kembali ke balai desa, mereka mendapati bahwa Pak Armin dan istrinya sudah tidak ada. Tidak ada jejak kemana mereka pergi. Hanya tinggal selembar kain hitam yang ditinggalkan di atas dipan, dan bau kemenyan yang masih menggantung samar di udara. Warga hanya bisa menatap kosong. Beberapa merasa lega karena ancaman telah pergi, tapi banyak juga yang merasa sedih dan kecewa karena harus kehilangan tetangga yang dulu mereka percaya dan hormati. Sejak malam itu, rumah Pak Armin tidak pernah lagi ditempati. Pintunya tertutup rapat, jendelanya berdebu, dan halaman depannya perlahan ditumbuhi rumput liar. Namun yang aneh, setiap malam Jumat, warga yang lewat depan rumah itu masih kadang mencium bau kemenyan samar-samar dan melihat cahaya kecil dari dalam rumah. Padahal rumah itu kosong dan tak pernah lagi dibuka oleh siapapun. Beberapa orang percaya bahwa arwah dari pesugihan itu masih bergentayangan, mencari pemilik baru dan menunggu seseorang yang lemah hatinya untuk kembali membuka pintu hitam tersebut. Dan sampai hari ini, cerita tentang Pak Armin dan babi ngepet masih sering diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan agar tidak tergoda oleh kekayaan instan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal.